Seorang wanita yang tengah sholat di masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pria tidak dikenal. Beruntung, aksi bejat tersebut berhasil digagalkan seorang warga yang datang ke masjid. Seorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di sebuah masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria tak dikenal. Korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku saat sedang sujud. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lantas menyerang dan memukul kepala korban bertubi-tubi. Seorang warga yang datang mendengar teriakan korban langsung mendatangi masjid dan menolong korban. Sementara pelaku kabur ke arah belakang masjid. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat berpura-pura tidur di dalam masjid. Pelaku juga meninggalkan sejumlah barang, di antaranya baju, peci, dan ponsel. Jadi ada orang kesakitan kedengaran di dalam, sangka anak kecil. Masuklah, ternyata orang itu berdua. Saya teriak, lemas, karena dibekap mulutnya. Dipukuli juga itu? Dipukulin juga. Jadi ibu nyelamatin si cewek ini. Ibu nggak mikirin itu lagi, ibu mikirin si cewek ini. Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat diamuk sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses hukum. Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Ona dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onadio dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya. Jenis apa? Positif narkoba? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Untuk istrinya kabarnya sudah dibebaskan. Ya, betul. Istrinya sudah kami kembalikan karena yang bersangkutan inisial BB setelah kami lakukan cek urin, yang bersangkutan tidak positif mengandung narkotika urinnya. Sebelumnya, polisi menangkap 3 orang, Onadio Leonardo dan RK yang positif narkoba, sedangkan Baby Priscilia dipulangkan karena tidak terbukti narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Metro Bekasi membekuk 2 orang pelaku pengedar narkoba di tempat yang berbeda. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti jenis sabu seberat 64,49 gram dan ganja kering 1,2 kg siap edar. Tim Satres Narkoba Polres Metro Bekasi membekuk 2 orang pengedar narkotika berinisial A dan R. Keduanya diamankan di lokasi yang berbeda. Tersangka A diamankan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan tersangka R diamankan petugas di sebuah kosan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 60,49 gram dan narkotika jenis ganja kering seberat 1,2 kg siap edar, serta alat timbangan digital dan 4 telepon genggam. Modusnya, para tersangka mengedarkan barang haram tersebut melalui media sosial dan menaruh barang haram di titik lokasi yang sudah disepakati oleh para calon pembeli barang haram tersebut. Modus operandinya hampir sama, bahwa mereka tetap memperdagangkannya itu, mendapatkan barang itu dari Instagram @rd dan kemudian menjualnya menggunakan Instagram kembali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam kurungan penjara maksimal 10 tahun dan atau hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi melaporkan. Polisi meringkus seorang residivis dan DPO curanmor di Bangkalan, Jawa Timur. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis lantaran pelaku sempat berusaha melawan dengan senjata tajam yang dibawanya. Penangkapan residivis dan DPO kasus curanmor di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan berlangsung tegang.
Pelaku yang sudah terkepung berusaha melawan dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku inisial NR akhirnya menyerah setelah polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Menurut polisi, NR selama ini dikenal sebagai pemain lama di dunia kejahatan jalanan. Pelaku dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada 4 TKP dan beberapa TKP di Kabupaten Sumeneb dan Madura yang lainnya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Guys, ada kebakaran guys. Woi, gas, gede gas. Kobaran api terlihat dari belakang truk pengisian gas saat melakukan pengisian gas di sebuah rumah makan di apartemen kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras. Besarnya kobaran api menghanguskan rumah makan dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir. Satu orang yang diketahui sebagai kernet truk gas alam mengalami luka bakar dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari kebocoran gas alam dari mobil yang hendak melakukan pengisian gas alam ke apartemen. Jadi saat ada mobil gas mau mengisi ke suplai apartemen, khususnya di Lagon, mungkin ada kebocoran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Lantaran sakit hati karena kerap dihina dan dimintai uang, bahkan diusir dengan cara kasar, seorang pria di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa adik iparnya. Seorang kakak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa adik iparnya. Pelaku berinisial AN bersama kakaknya L nekat menghabisi nyawa adik iparnya lantaran sakit hati karena kerap dihina, dimintai uang serta diusir dengan cara kasar. Sebelum peristiwa terjadi, korban dan pelaku sempat cekcok mulut. Bahkan istri pelaku dan ibu korban atau mertua pelaku sempat diungsikan terlebih dahulu. Pelaku datang ke rumah korban bersama kakaknya untuk menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga korban tewas. Korban alami luka tusuk di leher, dada, lengan kiri, dan punggung. Pelaku merupakan dari kakak ipar dari korban. Pelaku satunya yang atas nama AN, yaitu kakak ipar dari korban. Kemudian yang L, kakak dari pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.